teman-teman pengusaha yang nanyain daftar merek nih, Jis, suka masih kebingungan terkait dengan kalau daftar merek itu daftar nama bisnis atau nama produk dari bisnis tersebut gitu. Nah ini suka masih pada bingung nih teman-teman, Jis. Ya, ya, ya. Jadi merek itu sendiri nih ya, Mm-mm. sebenarnya kan nama yang dikomersilkan gitu. Nama yang Nama yang dikomersilkan. dikomersilkan, memiliki nilai komersil, nilai jual lah. Oke. Nama yang dipakai untuk jualan gitu lah. Mm-mm, mm-mm, Jadi nama yang dipakai jualan ini disebut dengan merek. mm-mm, Nah, termasuk nama usaha, nama produk, mm-mm. itu termasuk merek dua-duanya. Oh gitu ya. Ya, jadi harus didaftarin dua-duanya kalau bisa. Oke, 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 oke. Iya, contohnya kayak misalkan teh botol. Mm-mm, Teh botol kan merek ya, merek minuman, teh Mm-mm. botol. Tapi diproduksi oleh PT Sinar Sosro namanya. mm-mm, Sinar Sosro ini daftar DJKI juga logonya mm-mm. dan namanya. Teh botol juga didaftarkan juga. Gitu. Oke, oke. Jadi Dua-duanya ya. dua-duanya dipakai karena dua-duanya ini dipakai untuk jualan gitu. Karena nanti dua-duanya kan bisa disalahgunain. Contoh misalkan tiba-tiba ada yang bikin produk misalkan teh galon misalkan. Mm-mm, Terus sama dia ditulis diproduksi oleh PT Sinar Sosro gitu. mm-mm. Padahal itu kan bukan asli dari Sinar Sosro yang teh botol gitu. Mm-mm. Dia main asal pakai nama itu aja. Akhirnya orang jadi bingung kan. Wah ini produknya Sinar Sosro yang teh botol atau bukan kan gitu. Iya, iya. Dia bikin produk baru atau bukan ya gitu. Ya, ini produk barunya atau bukan nih kan jadi membingungkan orang. Mm-mm. Nah, kalau misalkan si nama usahanya ini didaftarkan di DJKI, otomatis kita bisa ngeklaim gitu. Ya, benar-benar. Karena kalau sudah namanya itu terdaftar di DJKI, itu punya perlindungan hukum ya. Ya, betul. Nggak bisa sembarang pakai aja gitu kan. Ya. Nah, contoh lainnya ada misalkan teh pucuk. Mm-mm. Teh pucuk punya logo sendiri, punya nama sendiri gitu ya. Itu didaftarkan. Terus yang memproduksinya PT Tirta, dia punya namanya sendiri PT Tirta, Tirta apa gitu ya, saya lupa. Terus ada logonya juga si PT Tirta ini gitu. Jadi memang sebaiknya yang didaftarkan adalah dua-duanya. Dua-duanya, benar. Oke. Dan kembali ke pengertian yang tadi ya, merek itu kan nama yang dipakai untuk jualan. Mm-mm. Gak cuma nama produk dan nama usaha aja nih. Oke. Tapi contoh misalkan yayasan, Mm-mm. nama yayasan. Nama yayasan juga misalkan yayasannya ini untuk kegiatan sosial gitu ya. Mm-mm. Tapi kan di situ ada apa ya? Ada nilai yang bisa disalahgunakan gitu. Ya, ada budgeting, keluar masuk uang gitu keluar ya. masuk uang gitu. Itu juga wajib didaftarkan. Karena Mm-mm. tiba-tiba ada orang yang pakai nama yayasan kita Mm-mm. untuk menipu, misalkan untuk menggalang dana di luar program kita, Mm-mm. ya otomatis itu jadi penipuan dan mencoreng nama kita gitu. Benar. Ya artinya ketika didaftarkan kita bisa mengatakan bahwa selain program yang kita buat, berarti itu ada pencatutan nama gitu ya. Pencatutan nama benar. Kayak gitu karena kita mah programnya jelas, namanya juga sudah terdaftar Ya. gitu kan, secara hukum udah terdaftar. Dan ketika ada yang menggunakan nama kami, terus dia bikin program yang di luar program yang ini, gitu ya, yang udah disepakati oleh anggotanya, Ya, berarti itu abal-abal gitu kan. benar. Ada lagi partai politik ya, kayak PDI, Gerindra, itu daftar merek juga. Daftar merek ya. Daftar merek karena itu kayak tadi keluar masuk uang di situ dan bisa disalahgunakan. Selain itu kayak nama palsu artis tuh. Contohnya misalkan Deddy Corbuzier. Nama panggung lah ya. Nama panggung, benar. Nama panggung. Kan Deddy Corbuzier kan nama aslinya bukan Corbuzier. Iya benar. Tapi kalau nggak salah Deddy Mulyadi atau apa ya? Cahyadi. Cahyadi. Deddy Cahyadi atau apa ya? Kurang lebih itulah. Ya, terus ada misalkan yang saya lihat ya ada Anya Geraldine tuh. Anya Geraldine nama aslinya bukan Anya Geraldine. Benar. Itu hanya nama panggung ya. Nama panggung. Nah, itu juga bisa didaftarkan sebagai merek gitu kan. Ya, karena tadi dia apa namanya nama Anya Geraldine itu bisa menghasilkan uang ya. Bener, endorse, terus misalkan bikin apa gitu ya. Nah, terus ada lagi toko fiksi. Toko fiksi kayak Shizuki. Ah, benar. Upin Ipin. Ya, Upin Ipin. Atau Batman. Ya, Batman, Superman itu termasuk nama toko fiksi yang bisa kita gunakan untuk
kegiatan ini juga bernilai keluar uang Iya, masuk uang iya, juga. iya. Kalau mereka pemegang lisensi ya, nama Ya, Superman misalkan, dia bikin merchandise baju Superman, ya sah-sah aja kan. sah-sah aja, benar. Dia pemilik lisensinya. Tapi kalau bukan pemilik lisensinya, menggunakan apa namanya nama Superman, kemudian bikin merchandise dijual, itu nggak bisa ya. Ya, itu udah melanggar itu sebenarnya gitu. Nah, terus yang terakhir ada lagi, itu nama komunitas. Nama komunitas. Komunitas. Padahal komunitas biasanya berbasis sukarela tuh. Iya, tapi ada juga yang dipakai, misalnya dipakai preman gitu ya. Ormas nih, ormas nih. Benar. Itu contohnya kayak misalkan Ikatan Motor Indonesia misalkan. Ah. Gitu. Jadi sebuah nama itu ya, kan yang udah gede tuh. Atau IPMI misalkan, Ikatan Pengusaha IPMI atau apa ya yang It's me, Ikatan Cendik, teman ikatan. Ikatan Pengusaha Indonesia gitu. Itu didaftarkan juga gitu karena takut disalahgunakan ini. Penyalahgunaan ini bisa berbahaya lah gitu. Ya, soalnya kalau komunitas tersebut punya power kayak gitu ya, punya massa, Banyak deh masanya ya. iya gitu Sehingga ya. wajib di daftar merek itu sebenarnya. Iya, punya pengaruh gitu ya. Ya itu harus daftar merah. Kenapa? Karena ketika apa namanya, ketika nama itu disalahgunakan, yang terbawa bisa member-membernya tuh yang nggak tahu Benar. apa-apa gitu kan. Lah itu bukan kami gitu kan. Tiba-tiba misalkan motor tuh ya, ada yang melakukan gerakan jadi geng motor kan misalkan kayak gitu. Ya, Yang tadinya klub motor, touring misalkan gitu ya. ya. Ada kegiatan sosialnya tapi tiba-tiba dicatut namanya untuk melakukan kekerasan kayak geng motor misalnya gitu. Iya, contohnya kayak misalkan ada yang tawuran, tiba-tiba ada orang yang pakai kaos IPMI misalkan. Wah, ini IPMI nih, jangan-jangan yang tawuran gitu. Benar. Atau misalkan kayak kasus kemarin tuh yang motocross yang merusak kebun, merusak kebun. Iya. Nah, itu kan bisa dituntut itu. Wah, ini dari komunitas motocross mana nih gitu. Iya, benar. Dan ketika dilindungi gitu ya si namanya kita dengan cara daftar merek gitu ya. Ya, Kita bisa menuntut ketika ada orang lain yang menyalahgunakan gitu. ya, ya bisa juga dituntut. Cuman akan jauh lebih mudah kalau kita daftar merek. Ya. Karena benar. di situ kan misalkan logo komunitas ini diperuntukkan hanya untuk member misalkan. Selain member tidak boleh dipakai gitu kan. Otomatis yang kena yang misalkan bukan member tapi sesuatu pakai jaket apa namanya? IMI misalkan. Nah, itu nggak boleh tuh misalkan gitu ya. Benar. Jadi penting banget ya ketika kita mendaftarkan merek supaya nama merek kita terlindungi secara hukum kayak gitu. Ya tadi lebih gampang ngeklaimnya lah. Nah, itu. Kayak gitu. Kalau ada apa-apa. Buat yang masih bingung, nah itu berarti dua-duanya harus didaftarin. Nama usahanya, nama produknya. Ya, terus kalau gini lah ya. Budgetnya tuh cuma ada satu. Nah, budgetnya cuma satu. Ini yang mana dulu nih gitu. Prioritas nama produk dulu. Bukan nama usaha. Jadi kalau ada nama usaha, terus ada nama produk. Nama produk dulu. Nama produk Nama dulu. produk dulu. Soalnya produk ini yang kelihatan gede di kemasan. Oke. Nama produk ini. Kayak teh botol. Kita kalau nggak Google ya atau nggak baca di belakangnya itu nggak pernah tahu PT apa itu yang memproduksi teh botol. Cuman teh botol Sosro aja taunya. Kita nggak tahu kan nama PT-nya itu kan Sinar Sosro sebenarnya. Berarti kalau kita di bidang bisnisnya itu di bidang bisnis produk gitu ya. Ya. Yang didaftarkan sebaiknya nama produk dulu. Nama produknya dulu. Karena itu yang duluan nyampe di konsumen. Benar. Kalau nama usaha biasanya kan kecil-kecil tuh Iya. tulisnya kecil di belakang. Benar. Nah, terus kalau nama usaha itu kan kita untuk badan usaha ya, nama PT itu kan kita daftar juga ke Kemenhukam gitu, kalau nggak salah ya, untuk nama PT-nya ini dengan daftar melalui notaris gitu. Itu kan sudah terlindungi di situ juga tuh. Cuman logonya belum dapat perlindungan tuh karena logonya kan masih bisa ganti-ganti tuh. Baru nanti daftarin logonya ke DJKI gitu. Iya. Soalnya perusahaan itu kadang tuh fokusnya nge-brandingin nama produknya ya. Ya. Ketika kita jualan, kalau jenisnya kita jualan jenis produk lah ibaratnya gitu. Barang lah. Barang kayak gitu ya. Jadi andalannya ya produk kita yang dijual. Jadi nama produknya lah yang diangkat. Karena nama produk yang diangkat gitu ya. Maka nama produk dulu. Benar. Kalau budgetnya kita terbatas gitu. Ya, untuk UMKM lah. Nama produknya dulu nih. Tapi ada juga yang mensiasati dengan nama produknya sama nama usahanya sama. Oke. Nah, biar pendaftarannya cuma satu gitu. Cuman jadinya
terbatas di ketika mau meluncurkan produk baru, namanya kan udah dipakai. Iya, bingung ya, bingung. Kalau nama produk dengan nama usaha itu sama, itu bingung. Misalkan kita jualannya pisang muli misalkan ya. Terus nama usahanya kita pisang muli juga. PT Pisang Muli. Nama produknya Pisang muli. Pisang Muli. Jadi Ya, kalau pas kita mau ngeluarin misalkan keripik singkong, iya. Susah kan? jadi bingung sendiri kan. Ini misal mau singkong muli tapi gimana gitu. Iya gitu. Kan kalau pisang muli ya yang kecil-kecil ya. Kalau di Sunda itu cau muli lah gitu ya. Ya kayak gitu. Misalkan pisang Ambon gitu. Namanya pisang Ambon, nama apa namanya? Nama mereknya pisang Ambon, nama produknya pisang Ambon. Bingung tuh nanti kalau punya produk Nah, baru. atau pisang ceria lah. Ya. Pisang ceria misalkan. Tapi nama usahanya PT Pisang Ceria atau CP Pisang Ceria juga gitu. Mm-mm. Ketika mau ngeluarin misalkan keripik singkong atau misalkan olahan dari keripik lain gitu ya kita jadi sulit jadinya gitu. Benar. Kecuali kalau misalkan namanya kayak PT Keripik Indonesia. Nah, kita terus ada keripik pisang, keripik apa keripik. Ya, kan itu bebas ya. Jadi lebih eksplornya lebih enak lah gitu. Benar. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau saran kita sih jangan mensiasati nama merek dengan nama apa namanya produk itu sama ya. Ya, kalau bisa jangan. Kecuali kalau memang wah saya sudah bertekad tidak akan membuat produk baru gitu. Produknya kan satu seumur hidup ini gitu. Ya, benar. Susah sih. Cuman ya kalau rekomendasi kita itu jangan mensiasati seperti barusan kayak gitu ya. Karena nanti kedepannya kalau usaha kita bisa melebar, sayang banget itu bakal kesulitan gitu. Nah, termasuk ini ada klien juga tuh Oh gitu. kemarin ya dia bikin lakban, mereknya Kalong kan, CV-nya juga Kalong namanya. Oh. Dan dia mau bikin parfum merek lain tapi atas nama si Kalong ini produksinya gitu. Iya, benar. Itu juga kagok ya. Kagok, nggak apa-apa tapi jadi kagok aja gitu. Ya, jadi kurang apa ya? Di brandingnya itu jadi bingung gitu kalau ketika proses brandingnya gitu kan. Ya, masih mending itu tidak ada unsur produk-produknya lah di itunya, di nggak misalnya nggak Kalong Lakban gitu. Iya. Di CV-nya itu. Nah, kalau bahaya itu kalau udah ada deskripsi produk di situ. Iya, di nama perusahaan ya. Iya, ketika produksi parfum misalkan, kok diproduksi oleh CP Kalong Lakban gitu. Iya. Iya. Kalau yang umum misalkan Kalong Indonesia, nah itu masih oke, masih Benar. orang kan nggak ngerti ini apa sih Kalong gitu. Iya, benar. Nah, gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ini apa namanya tadi tuh, kalau daftar merek itu duluan yang mana sih? Yang produk dulu, nama produk dulu, atau nama usaha dulu kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan diskusi ini bisa menjawab. Jadi kalau di antara milih harus dua-duanya gitu ya, itu yang nama produk dulu. Tapi daftarnya mah tetap harus dua-duanya kan? Harus dua-duanya. Kalau misalkan udah ada budgetnya, daftarin lagi yang PT-nya gitu. Ya, kayak gitu ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Terus Jis, kalau misalkan teman-teman pengen daftarnya menggunakan jasa kebun desain, Bisa. Untuk teman-teman yang mau daftar melalui Kebun Desain, bisa langsung WA ke nomor yang bawah. Nah, bedanya kalau dengan daftar sendiri adalah kita dicek dulu, terus nanti dipantau selama proses sampai beres tuh. Karena wajib dipantau karena tiba-tiba di tengah jalan suka ada notif kekurangan berkas atau misalkan notifikasi sama dengan merek orang lain. Nah, itu kan butuh penanggulangan solusi. iya Nah, benar. kadang-kadang kalau misalkan daftar sendiri itu nggak dicek ulang tuh si mereknya. Benar. Nanti kalau daftar melalui Kebun Desain kita bantuin untuk solusinya. Ya, ditambah juga akunnya kita kasih ya. Akunnya dikasih juga. Jadi buat teman-teman yang mau ngulik-ngulik sendiri atau daftar nambah produk, mungkin mau perpanjang atau mau diulik-ulik sendirilah bisa gitu. Soalnya kejadian banyak tuh yang kayak gitu datang ke kita, Bang, saya udah pernah daftar lewat bazar gitu ya, tapi nggak tahu akunnya gitu. Nah, itu repot banget. Ada juga yang dia udah lolos nih mereknya, tapi nggak bisa download sertifikat. Pas dihubungi orangnya udah nggak ada gitu. Iya, benar. Orangnya udah lost kontak, entah ganti nomor atau mungkin meninggal atau apa ya. Terus akunnya belum dikasih. Nah, gawat banget itu. Ya, repot deh ya. Ya, jadi repot. Repot kayak gitu. Terus Jis, kalau misalkan daftar mereknya pengen ke Kebun Desain, tapi desain logonya belum ada. Nah, kalau belum ada bisa juga dibuatin di Kebun Desain. Karena kita juga menjual jasa desain grafis ya untuk bisnis kayak desain logo,
mau sekalian desain kemasan bisa, mau sekalian desain menu, desain spanduk, dan desain macam-macam, video, iklan, pokoknya segala desain untuk bisnis ya, kita bisa juga gitu. Langsung aja ke nomor yang ada di bawah. Sama ya nomornya ya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Dan kalau gitu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.